Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya Allah berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa menikmati segala rangkaian ibadah sampai dengan waktu di pagi hari ini. Kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan melanjutkan kajian tentang ulumul Quran. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah, para ahlul Quran, orang-orang yang menjadi pejuang Al-Quran, yang mensyiarkan Al-Quran, dan juga di akhirat berada di barisan para ahlul Quran yang diimami oleh pemimpinnya ahlul Quran, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk pada sesi kelima. Sebetulnya dari rentetan kitab Ulumul Quran yang kelima ini bahasannya belum sampai sini gitu ya. Cuma diloncat sedikit karena ada kaitannya dengan bahasan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita membahas tentang kodifikasi dan standarisasi mushaf gitu ya. Bagaimana yang tadinya Al-Qur'an itu turun dari Allah berupa apa? Berupa hafalan, kalamullah, itu tidak terlihat, tidak terbentuk gitu ya. Belum ada mushaf yang seperti kita lihat di sekeliling kita. Kemudian dikembangkan menjadi Rosem Utsmani. Di Rosem Utsmani pun sama, berkembang dengan ala kadarnya gitu ya. Hanya ada tulisan-tulisan, namun belum ada standar yang kita lihat sampai saat ini. Belum ada titiknya, belum ada harokatnya, hanya ada gigi-giginya saja. Nah, sampai akhirnya seiring berkembangnya zaman, tentu Al-Quran juga berkembang gitu ya, dari segi dhabitnya, dari segi syakalnya, waqaf ibtida dan seterusnya, sampai bisa kita nikmati Al-Quran untuk kita baca dengan mudah di hari ini. Nah, di pertemuan ini sebelum kita lanjut mungkin kita sedikit review ya, bagaimana pertemuan sebelumnya, dan sedikit tambahan ya, ada sedikit tambahan. Dapat file dari hasil kunjungan sebelumnya ke percetakan Al-Quran. Ini mungkin bisa menambah sedikit wawasan untuk kita. Nah, karena suaranya agak jelek Pak, jadi saya jelaskan sedikit aja. Nah, mushaf itu mulai didistribusikan ke seluruh berbagai negara itu di masa Utsman bin Affan. Nah, dan di masa Utsman bin Affan ini hanya ada kurang lebih 10 mushaf saja, dan tentu itu tidak mengcover seluruh negara di berbagai penjuru dunia gitu ya. Nah, sehingga setelah berabad-abad Al-Quran ini tentu dibutuhkan gitu ya, karena Islam pun semakin menyebar kemana-mana, khususnya di bagian Asia gitu ya, di bagian Nusantara. Nah, awal mula masuknya mushaf Al-Quran ke Nusantara ini itu dipelopori oleh Al-Quran cetak yang berasal dari India gitu ya. Jadi ada mushaf itu setelah dari Madinah, dari Utsman bin Affan, dikirim ke berbagai penjuru dunia, ditulis ulang dengan secara manual dengan kertas-kertas yang ada saat itu oleh ulama-ulama di setiap daerah tersebut gitu ya. Nah, setelah itu belum ada alat cetak, nah sehingga ditulis manual. Baru pertama kali ada alat cetak itu justru di India gitu, saat itu. Nah, sehingga di India itu menjadi mushaf Bombay namanya. Kalau sekarang mungkin bisa ditemukan di Al-Quran jadul Pak, yang tulisannya tebal-tebal gitu ya. Wah, kadang kita sulit huruf apa ini gitu ya.
ayat berapa gitu. Nah itu mushaf Bombay, itu mushaf yang pertama kali masuk ke Indonesia. Itu sebelum Indonesia merdeka, jauh bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah di situ awal masuknya mushaf Bombay ini tentu nanti jadi ada dua standar, ada mushaf Madinah, ada mushaf Bombay. Kalau mushaf Madinah ini masuk ke Indonesia melalui orang-orang yang berangkat haji. Nah, mereka membawa oleh-oleh berupa mushaf dari Makkah dan Madinah. Kalau mushaf Bombay ini datang melalui para pedagang, ya. Para pedagang yang melakukan perjalanan dagang sampai mampir ke Pasai di Aceh. Nah, di Aceh itu para ulama mulai menulis ulang. Nah, setelah mulai menulis ulang, ditemukan alat cetak batu. Ya. Alat cetak batu. Nah, di situ mulai diperbanyak. Cuma dengan standar mushaf India. Ya. Kalau di sini mungkin nggak ada ya. Kalau di sini mushafnya standarnya sudah Madinah. Nah, intinya gitu. Nanti kalau standar Bombay itu di India itu, ini mushafnya itu tulisannya tebal-tebal, tanda wakufnya juga beda-beda. Kalau di mushaf Madinah tanda berhenti itu mungkin kolak gitu ya. Kalau di mushaf Bombay itu hanya qaf saja. Mungkin pernah lihat Bapak ya, qaf saja atau to saja gitu. Nah itu salah satu peninggalan dari mushaf India itu. Nah, itu cikal bakal berkembangnya mushaf di Indonesia gitu ya. Jadi dari apa? Dari India. Nah. Oke. Nah, ini salah satu para pelopor gitu ya. Oh. Kok enggak ya? Oh, nggak muncul ya dari tadi. Oke. Nah, mungkin nanti saya kirim filenya aja ya. Nah, nanti biar lebih jelas juga. Nah, mungkin nanti saya kirim filenya. Itu sedikit aja tentang intermezzo lah ya. Review dari pertemuan sebelumnya tentang mushaf. Oke. Untuk sekarang berkaitan dengan qiraah ya. Qiraah dan sedikit penjelasan tentang nagham atau irama bacaan Al-Qur'an. Nah, qiraat. Apa itu qiraat ya? Qiraat itu dalam bahasa Arab berasal dari kata qara'a yaqra'u. Artinya membaca. Jadi qiraat itu berarti ilmu yang berkaitan dengan pelafalan atau cara membaca Al-Qur'an. Cuma ini bukan berkaitan dengan tajwid. Ya. Maksudnya di sini adalah tentang gaya pembacaan Al-Quran. Karena ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini turun dengan 7 wajah, dengan 7 gaya baca. Nanti ada slide khusus yang menjelaskan tentang itu. Nah, sehingga qiraat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya membaca Al-Quran. Mungkin kita pernah mendengar salah satu jenis bacaan yang aneh gitu, yang asing di telinga kita. Nah, itu salah satu jenis qiraah. Nah, qiraah itu semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Dan qiraah itu bisa sah dikatakan dan digunakan sebagai qiraah itu harus memenuhi syarat. Ya, harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama harus mutawatir. Maksudnya mutawatir di sini banyak periwayatannya atau banyak yang membacakannya gitu ya. Jadi bukan cuma 1 atau 2 orang saja. Misal Alhamdulillahirabbil alamin. Rata-rata orang bacanya gitu. Beda lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada nahnya. Waduh, siapa yang baca ini? Nah, itu dicari siapa aja nih yang baca. Oh, ternyata ada sekian puluh orang. Ditanya dari mana kamu bacanya? Oh, dari ini. Ternyata banyak yang meriwayatkan, banyak yang mengajarkan dan membacanya. Nah, sehingga itu diakui sebagai salah satu qiraat yang diajarkan oleh Nabi. Salah satu cara membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi. Harus mutawatir.
Kalau tidak mutawatir, ada bacaan misalnya Bismillahirrahmanirrahim di domah, diteliti nggak ada di seluruh dunia, cuma ada satu orang yang baca gitu, itu sesat, nggak boleh ditiru. Yang kedua, syarat sahnya qiraah itu digunakan itu sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan bahasa Arab. Karena dari zaman Nabi ke zaman kita itu jaraknya luar biasa jauh ya, 1000 hampir 1,5 abad lebih ya, 1,5 abad dalam kalender Hijriah. Nah, itu jarak yang cukup panjang itu tentu memakan berbagai perjalanan waktu, perjalanan tempat ya. Nah, dikhawatirkan ada pergeseran kata, kalimat dan seterusnya. Nah, sehingga banyak ditemukan ya, khususnya ketika pengadaan dan pendistribusian mushaf di berbagai negara itu pada zaman dulu itu banyak yang berubah, sehingga pernah terjadi pergejolakan, perselisihan di daerah Baghdad itu, pernah terjadi perselisihan dikarenakan ada perbedaan cara baca Al-Quran. Di mushafnya tulisannya apa, tapi bacanya gimana gitu. Nah, itu belum dihimpun ilmu-ilmu qiraat. Nah, sehingga terjadi sebuah pergejolakan gitu ya. Nah, jadi harus sesuai dengan bahasa Arab. Kemudian sesuai dengan Rasam Utsmani gitu ya. Rasam Utsmani yang saat ini kita lihat. Dan Rasam Utsmani di sini adalah rasam yang dimaksud itu tulisan Al-Quran yang ada pada zaman Utsman bin Affan. Tulisan-tulisan yang belum ada tanda baca, titik dan seterusnya. Nah, jadi Rasam Utsmani ini diklaim bisa dibaca dengan berbagai jenis bacaan qiraat gitu ya. Sehingga qiraat baca kayak gini masuk dengan Rasam Utsmani. Baca kayak kita masuk juga. Nah, itu sedikit tentang definisi qiraat. Kemudian ada macam-macam qiraat. Macam-macam bacaan Al-Quran di sini berdasarkan statusnya ya. Berdasarkan statusnya ada yang mutawatir. Mutawatir itu yang tadi, bacaan yang banyak digunakan oleh orang-orang, kemudian bukan hanya banyak digunakan tapi juga jelas jalur sanadnya. Kamu dapatkan bacaan ini dari siapa? Oh, dari guru saya. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi, dari sini-sini sampai ke zaman tabi'in. Ternyata bacaannya juga sampai sanadnya ke zaman sahabat sampai kepada Nabi. Harus sampai dengan sedetil itu gitu ya. Baru bisa diverifikasi dan digunakan sebagai bacaan yang mutawatir. Nah, bacaan mutawatir ini yang biasa kita gunakan dalam sholat ya. Bacaan yang biasa kita gunakan dalam sholat. Dan kita baru hanya satu pengetahuannya tentang bacaan mutawatir ya. Padahal banyak sekali bacaan mutawatir yang belum kita dengar dan itu sah digunakan dalam sholat. Yang kedua, bacaan masyhur. Nah, yang bisa digunakan dalam sholat ini hanya bacaan mutawatir saja, yang jelas periwayatannya, yang banyak periwayatannya. Kalau masyhur itu hanya 2-3 orang saja yang meriwayatkan bacaannya. Nah, bacaan masyhur ini juga bacaan ahad dan syadz itu khusus untuk nomor 2 dan 3 itu contohnya sulit untuk dideteksi ya. Nah, karena jenis bacaan ini periwayatannya itu sangat minim, ya, tidak sampai dipublikasikan. Kalau dipublikasikan khawatir ada orang yang mengamalkan gitu. Untuk nomor 4 bacaan syadz, nah itu bacaan yang sama sekali nggak boleh kita baca, nggak boleh kita pelajari ya. Bahkan nggak boleh juga kita gunakan dalam belajar tafsir gitu ya. Karena itu tidak sesuai dengan 3 aspek tadi. Dia tidak mutawatir, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, juga tidak sesuai dengan rasamnya. Misal tadi dalam bismillah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, enggak sesuai dengan kaidah rasam dan tidak mutawatir. Nah, itu jenis bacaan syadz. Jadi kalau kita menemukan ada orang yang membaca tidak sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran, kaidah qiraat, maka harus dipertanyakan dari mana sumber bacanya gitu. Kalau tidak bisa diverifikasi berarti syadz bacaannya, harus ditinggalkan.
Baik. Nah, kemudian sejarah qiraat. Nah, qiraat ini diawali pada saat sahabat Nabi bertalaki, belajar kepada Nabi SAW. Sebelumnya Nabi itu kan belajar kepada malaikat Jibril. Nah, ketika Nabi belajar kepada malaikat Jibril, belajar membaca, mendengarkan, kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Nah, sahabat Nabi ini berdatangan dari berbagai kabilah, datang dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Kalau sekarang ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua dan seterusnya misalnya. Datang sahabat Nabi ini untuk belajar Al-Quran. Latar belakangnya berbeda-beda, sehingga dari kabilah yang berbeda-beda ini punya aksen yang berbeda, dialeknya berbeda, standar fasihnya berbeda gitu ya. Ada yang standar fasihnya itu ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Ada yang standar fasihnya itu nggak bisa bilang shad, ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Ada yang standar fasihnya itu ihdinas siratal mustaqim pakai zai. Beda-beda setiap kabilah standarnya, dialeknya, aksennya beda-beda. Kayak kita ngomong bahasa Inggris tapi orang Jawa yang mendok gitu. Kan beda kelihatan gitu. How are you doing? Gitu. Begitupun ketika para sahabat bertalaki ilmu Al-Quran kepada Nabi. Dan apakah Nabi menyalahkan? Tidak. Justru nanti ada kasusnya gitu ya. Bagaimana dua sahabat Nabi ini pernah berselisih karena berbeda bacaan gitu ya. Nah, kemudian setelah para sahabat bertalaki, berjalanlah waktu sehingga di zaman Utsman bin Affan mushaf itu mulai dicetak, kemudian didistribusikan ke berbagai negara, Mekah, Madinah dan sekitarnya, beserta para qori ya, orang-orang yang mengajarkan bacaan Al-Quran yang tadi belajar kepada Nabi. Dan kita ingat, yang belajar kepada Nabi itu backgroundnya itu berbeda-beda ya. Cara membacanya berbeda-beda setiap orang. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu beda-beda cara bacanya. Nah, sehingga ketika dikirim ke berbagai daerah pun mungkin mushafnya sama, tulisannya sama, tapi cara bacanya berbeda. Ketika kita datang ke Madinah, oh bacanya begini. Kita datang ke Maroko, oh, kok begini gitu. Kita datang ke daerah Maghrib, daerah Barat misalnya, kok cara bacanya begini gitu. Beda-beda karena bersumber dari sahabat tadi yang mereka sebelumnya belajar kepada Nabi juga gitu. Nah, itu salah satu hal yang melatar belakanginya. Sehingga setelah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun, di masa tabi'in itu banyak sekali bacaan Al-Quran yang perbedaannya itu mencapai 50 perbedaan bacaan Quran. Andai kata di tempat ini ada 50 orang, A baca, oh gini, B beda, C beda sama duanya, D beda sama yang tiganya gitu. 50 orang itu beda murni semuanya. Itu di masa tabi'in. Sehingga dikarenakan perbedaan itu di masa tabi'in itu ada 50 jenis bacaan Quran, beda-beda ini semuanya gitu ya. Ada orang yang inisiatif, salah satu ulama besar di masanya, yaitu Abu Ubaid bin Salam. Abu Ubaid ini berinisiatif. Padahal beliau ini bukan orang tabi'in, bukan juga tabi'ut tabi'in, ulama mutaakhirin. Berinisiatif melakukan penelitian, mengumpulkan mengumpulkan jejak-jejak bacaan Al-Quran. Kok bisa beda-beda nih? Padahal mushafnya sama, tapi bacaannya berbeda-beda. Sampai banyak juga puluhan. Diteliti lah. Coba, kamu dapat bacaan ini dari mana? Dari guru saya. Kamu dari mana? Saya mah asal dengar aja misalnya. Oh, dicoret langsung. Sampai tereliminasi, tersisa 25 bacaan saja. Dari 50, setengahnya. Dari 25 diseleksi lagi. Nah, dari mana? Sebetulnya saya asal dengar aja. Dicoret lagi. Sampai tersisa berapa? 7. Sampai tersisa 7 jenis bacaan Al-Quran. Sampai kita kenal mungkin sekarang ada qiraah sab'ah. 7 jenis bacaan Al-Quran. Disertai dengan para imam yang yang bertanggung jawab tentang bacaan itu. Nanti jadi ada 7 imam
qiraah yang mengajarkan bacaan itu. Termasuk bacaan kita ada pada salah satu imam itu. Nah, itu oleh Abu Ubaid. Setelah Abu Ubaid menyeleksi, dilanjutkan oleh Ibnu Mujahid. Nah, jadi dua tokoh ulama ini berperan besar dalam ilmu qiraah gitu ya. Sampai kita bisa mengenal bacaan kita dengan saat ini mutawatir, bacaan kita ini mutawatir itu dikarenakan dua jasa ulama besar ini. Nah, Ibnu Mujahid ini melanjutkan gitu ya, melanjutkan tugas dari Abu Ubaid tadi. Mencatat, menghimpun dan mendokumentasikan 7 jenis bacaan Al-Qur'an tadi. Kalau sekarang sudah tersebar ya. Ada mushaf 7 qiraat. Jadi Al-Qur'an tapi 7 jenis bacaan. Atau kalau penasaran mungkin nanti Bapak bisa search aja di YouTube ya. Al-Fatihah 7 bacaan. Yang paling banyak itu 10 bacaan. Karena nanti ada penelitian lagi di ulama mutaakhirin, ulama zaman-zaman majunya ya, zaman-zaman kedepannya itu oleh Ibnu Jazair, Imam Jazari gitu ya. Imam Jazari itu meneliti bahkan ada 10 bacaan yang mutawatir, itu paling banyak. Nah, kalau Bapak tidak setuju, wah kayaknya enggak 10, menurut saya ada 15. Nah, Bapak harus melakukan penelitian dan bisa jadi mutawatir gitu. Nah, jadi ulama-ulama dulu melakukan penelitian untuk menetapkan jumlah qiraat yang sahih untuk kita baca. Nah, sehingga dari setiap qiraat itu yang 7 tadi atau banyak yang 10 tadi secara umum ditemukan perbedaannya pada lahjahnya, pada dialeknya. Misal kita temukan wadduha, itu kita pindah ke Maroko, geser wadduha. Geser lagi ke daerah Baghdad, wadduha ya. Ada a, e dan u gitu. Itu salah satu contoh dari dialek, dari imla'nya, penekanannya gitu ya, dari tabkhimnya, tebal tipisnya bacaan, imalah, pendek dan panjangnya. Mungkin kita baca maliki yaumiddin, bacaan orang-orang Maroko beda, maliki yaumiddin, tanda panjangnya beda. Nah, itu terdapat perbedaan secara umum pada aspek itu dan pada tasydid gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang menjadi latar belakang munculnya ilmu qiraat ini gitu ya. Diawali oleh perbedaan-perbedaan yang dipelajari oleh para sahabat. Nah, karena ada sebuah hadis, Pak. Hadis tentang sab'atu ahruf, 7 huruf. Nah, hadis ini menjelaskan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dijelaskan bahwa Nabi SAW itu ketika bertalaki, belajar, kayak kita duduk belajar kepada guru kita berhadap-hadapan. Nah, ketika itu Nabi mendapatkan Jibril membaca satu bacaan. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai selesai. Setelah selesai Al-Fatihah, besoknya atau dalam beberapa saat kemudian Jibril kembali lagi mengajarkan bacaan yang kedua sampai 7 kali balikan. Jibril mengajarkan bacaan yang berbeda kepada Nabi dalam satu surat. Dan begitu juga setiap wahyu turun gitu ya. Setiap wahyu turun, Nabi mendapatkan jenis bacaan dari malaikat Jibril itu sebanyak 7 jenis bacaan. Dan bisa kita bayangkan, Mbak, ketika kita lihat dalam hadis lain mungkin Nabi itu mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 1 kali. Bahkan di Ramadan akhirnya sampai 2 kali. Nah, itu untuk satu jenis bacaan Al-Quran. Sedangkan Nabi mendapatkan 7 jenis bacaan Al-Quran. Berarti 7 jenis bacaan Al-Quran dikali 2 kali khatam, 14 kali khatam Nabi menjelang akhir hayatnya menghatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril gitu ya. Nah, ini merupakan hadis sahih yang menjelaskan bagaimana Nabi mendapatkan 7 jenis bacaan. Wa yazidani hatta intahi ila sab'ati ahrufin, dan tidak sampai situ kata Nabi, Jibril itu menambahkan bacaannya sampai dengan 7 huruf. Maksudnya 7 huruf di sini 7 wajah. Ada ulama yang mengatakan 7 jenis bacaan,
Ada ulama yang mengatakan 7 jenis tafsir atau penjelasannya. Ada ulama yang mengatakan 7 jenis wakaf ibtida'nya. Beda-beda para pendapat ulama. Secara umum 7 jenis bacaan gitu ya. Adapun aspek-aspek lainnya mengikuti gitu. Nah, sehingga kita bisa temukan salah satu contohnya ketika itu Hisham menjadi imam sholat. Dalam satu riwayat dijelaskan Hisham itu sahabat tapi menjadi imam sholat, yang jadi makmumnya itu Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Hisham itu dijelaskan membaca salah satu surat dari Al-Quran, kemudian membaca surat Al-Furqan dalam beberapa ayat. Pas Umar jadi makmum, Umar dengar kok beda bacaannya. Hisham ini beda nih. Itu dalam sholat. Tapi Umar gak bisa apa-apa karena lagi sholat gak bisa dibatalin. Akhirnya Umar tahan sampai selesai sholat. Fasyaqqa rida. Umar tarik ridanya. Rida ini adalah sorban, Pak. Sorban yang kayak kiai-kiai mungkin ya, yang ada di pundak gitu ya, dikalungkan, itu rida namanya. Itu sunnah hukumnya. Kalau dipakai di kepala ya, mungkin kayak Habib-Habib, itu imamah. Kalau kayak orang-orang Arab, imam-imam Mekah yang dikerudungkan itu khimar. Semuanya sunnah. Ada hadisnya di riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, ketika itu Hisham pakai rida, sorban yang dikalungkan. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, fasyaqqa, ditarik sama Umar. Bacaan apa kamu tadi katanya? Kita tahu Umar itu bersemangat gitu ya, ketika ada perbedaan dalam Islam. Jadi Umar ini punya semangat yang tinggi dalam memperjuangkan Islam, sehingga ada beda sedikit, wah apa nih maksudnya? Ditarik ridanya. Kalau mungkin sekarang udah langsung jadi batu di tempat. Habis sholat saya ditarik, maksudnya apa nih? Sahabat Nabi beda sama kita. Ditarik sama Umar, ayo kita ke Nabi. Ditarik ke Nabi, kata Nabi ada apa? Saya temukan, kata Umar, saya temukan Hisham membaca surat Al-Furqan tapi beda bacaannya ya Rasulullah, katanya. Sama yang engkau ajarkan kepadaku. Kata Nabi, coba baca. Dibaca sama Hisham, kata Nabi apa? Hakadha unzilat. Umar bingung. Kata Nabi, ya Al-Quran memang turun kayak gini bacaannya, kata Nabi. Coba Umar baca. Umar bacanya beda kayak Hisham. Terus kata Nabi, hakadha unzilat. Emang Al-Quran juga turunnya kayak gini. Oh, akhirnya Umar berpikir ternyata setiap sahabat itu mendapatkan jenis bacaan berbeda. Dikarenakan apa? Dikarenakan latar belakangnya berbeda-beda. Setiap sahabat datang dari kabilah yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, dan suku tersebut punya keterbatasan dan kelebihan masing-masing dalam segi pelafalan bahasa. Nah, sehingga kata Nabi, ya dengan ini kamu diajarkan, bacaan kamu benar, bacaan kamu juga benar, karena aku juga mengajarkannya begitu. Sehingga pelajarilah Al-Quran sebagaimana yang guru kita ajarkan, gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu error nih. Dari tadi nggak gerak-gerak ya. Bentar ya, saya coba ini dulu. Nah, ini hadis yang dimaksud barusan, Pak. Mohon maaf kalau masih gundul ya. Nah, ini nanti insya Allah kami share, Pak ya. Belum sempat kasih terjemah karena deadline. Nah, ini qiraat sab'ah yang dimaksud tadi. Yang atas itu adalah Rasulullah sebagai sumbernya, sumber yang mengajarkan. Diajarkan kepada para sahabat Nabi. Ini sahabat-sahabat yang dipilih saja karena bacaannya berbeda gitu. Sebetulnya banyak sahabat besar yang ahli dalam ilmu Quran. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit dan seterusnya. Nah, ini ada Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zir bin Khubaysh As-Sa'di dan Abdurrahman As-Sulami. Nah, Abdurrahman As-Sulami ini dan Zir bin Khubaysh ini tokoh tabi'in, dekat dengan tabi'in gitu ya. Nah, kemudian turun ke bawah ada 7 imam yang besar tadi. Nah, yang bacaannya diverifikasi tadi ketemu sama Ibnu Mujahid tadi. Ada Imam Nafi dari Madinah.
Imam Nafi punya ratusan murid. Semua imam ini tujuh-tujuhnya punya ratusan bahkan ribuan murid. Cuma diambil dua terbaiknya. Di Madinah ada Imam Nafi. Nah, imam tujuh orang ini disebutnya imam qiraah. Tujuh imam yang menguasai bacaan Al-Quran langsung dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang jaraknya dekat dengan sahabat gitu. Nah, sehingga mereka ini menjadi imam. Para imam ini punya murid. Nah, muridnya itu dinamakan perawi atau periwayat. Makanya ada bacaan riwayat ini. Nah, sebetulnya itu bacaan yang diajarkan oleh imam-imam tersebut. Yang paling terkenal di antara tujuh ini ada Imam Asim. Ya, Imam Asim, tiga terakhir, punya murid banyak sebetulnya. Cuma yang menonjol adalah Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Imam Syu'bah dan Imam Hafiz ini murid dari Imam Asim. Imam Asim ini bacaannya sama kayak kita. Nah, kita ini jalurnya kemana? Bacaan kita yang biasa kita sholat di sini, jalurnya ke sini. Imam Hafiz, bukan Imam Syu'bah. Imam Hafiz sampai ke Imam Asim. Gitu ya. Gitu. Dan ini semua yang ada di sini bacaannya beda-beda semua, termasuk Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Gurunya itu sama, tapi bacaannya berbeda. Nah, itu menarik, Pak. Jadi kalau dilihat ini semuanya beda-beda, Pak. Ada 7 imam, ada 14 periwayat, semuanya beda-beda bacaannya, walaupun gurunya sama. Tentunya dengan beberapa aspek gitu ya. Nah, sehingga jarak dari para imam ini ke kita itu jauh juga, Pak. Dikatakan ada 50 jalur gitu ya. Paling dekat itu zaman sekarang, paling dekat itu sampai di 20-an, mungkin di belasan ada ya. Jarak antara kita dengan Nabi bacaannya. Tahadus bin Ni'mah, bacaan saya pun jauh, Pak, dengan Nabi. Jaraknya itu dari ijazah yang saya dapat itu, saya itu ke 34 dengan Nabi itu. Nah, kita ngambilnya dari mana? Dari jalur Imam Jazari dan Imam Syatibi. Ini ulama mutaakhirin. Makanya kita sering belajar ilmu tajwid dari kitab-kitab karangan beliau gitu. Imam Jazari inilah yang menetapkan ada 10 jenis bacaan, ada 10 imam, ada 3 imam lagi yang tidak disebutkan di sini. Nah, ini contoh saja. Nanti bisa ditelusuri lebih dalam lagi imam-imam ini. Kemudian ada syarat tadi yang pernah kita singgung, Pak. Qiraat tadi yang digunakan oleh imam-imam tadi tentu sudah memenuhi 3 standar ini. Ini rukunnya, bisa dikatakan rukun qiraahnya. 7 bacaan imam tadi sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kita sholat di sini dan kita tilawah di sini dan kita juga diajarkan oleh guru-guru kita, bacaan kita sesuai dengan bahasa Arab. Kemudian rosem yang ihtimal, rosem Utsmani. Ihtimal di sini maksudnya tadi menghimpun segala jenis aspek bacaan, kemudian menghimpun segala jenis aspek wakuf ibtida. Kita lihat mushaf rosem Utsmani sudah sempurna gitu ya. Ada tanda berhentinya wakuf ibtidanya, ada tanda tanda baca dan seterusnya. Sudah ihtimal. Dan sanadnya harus sahih atau mutawatir. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka bacaannya tidak boleh diamalkan. Oke. Nah, kita ingin belajar qiraah, termasuk bacaan kita yang saat ini kita baca gitu ya. Itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan talaki dengan guru gitu ya, cara mendapatkannya. Gak bisa kita hanya meniru saja, dengerin di YouTube untuk pengayaan, motivasi atau thaqofah, itu nggak masalah. Kita hanya mendengarkan qori di YouTube atau kita belajar otodidak, nggak masalah. Cuma tetap hasilnya harus kita talakikan kepada guru. Untuk apa? Untuk memverifikasi bacaan kita udah benar atau belum. Biar sama standarnya dengan standar imam-imam tadi. Nah, qiraat dan rosem Utsmani tadi ya sangat berkaitan erat. Dan rosem Utsmani itu tadi kita lihat sangat menghimpun berbagai jenis bacaan. 7 jenis bacaan tadi
bisa kita amalkan di Rasam Utsmani. Mungkin rasam yang berbeda itu rasam mushaf Warosh, Imam Warosh ya, dari Imam Nafi tadi. Itu mushafnya itu ada khusus, Pak. Sehingga tanda bacanya juga berbeda. Huruf fa itu mungkin titiknya di bawah. Huruf qaf itu titiknya satu di atas. Itu beda. Saya nggak bawa sih mushafnya, tapi beda. Nanti ada, saya sudah foto ini. Itu. Jadi rasamnya itu ada khusus sendiri tuh mushaf Warosh. Jadi kalau kita baca bingung, pasti sesat pasti bacaan kita, Pak. Kalau pakai Al-Quran Imam Warosh. Nah ini contoh rasam Utsmani. Yang putih rasam Utsmani, yang kuning rasam kita. Itu rasam Utsmani huruf H. Di rasam kita belum tentu H. H di sini belum ada titiknya, belum ada tanda bacanya. Ya. Di rasam Utsmani itu tulisannya gitu aja. Padahal kalau kita baca itu bisa kho, bisa ha, bisa ja'a. Yang bawah ada yang tahu, Pak? Bacaannya apa? Hadiah 100.000 dari Pak Ipan. Apa tuh? Mungkin orang-orang mengira fasawa. Padahal itu bacaannya apa? Fatabayyanu atau fatathabbatu. Itu rasam Utsmani, Pak. Yang bawah kafawa, kufuan yang paling dekat paling ya. Betul, di rasam kita kufuan. Tapi bisa dibaca 3, bisa kufuan, bisa kufan, bisa kufuan. Gitu. Beda-beda gitu ya. Nah, orang-orang dulu gitu. Walaupun enggak ada titik, enggak ada harokat, bisa baca. Beralih zaman ditambah titik dan harokat baru bisa baca. Beralih zaman lagi sampai ke kita, sudah ada titik, sudah ada harokat, masih belum bisa baca. Nah, ini menarik. Nah, ini sedikit tentang Imam Hafiz ya. Jadi bacaan kita, jadi kita harus tahu Imam Hafiz ini karena imam yang bacaannya kita gunakan, jadi sedikit banyaknya kita harus tahu sejarahnya gitu. Imam Hafiz ini berasal dari Kufah di Baghdad gitu. Beliau itu pernah menetap di Mekah dan di Baghdad, di 2 tempat. Di Mekah menjadi guru besar Al-Quran, di Baghdad menjadi guru besar Al-Quran. Gak bisa dibayangkan muridnya berapa. Sehingga bacaan yang paling terkenal di seluruh dunia ini bacaan Hafiz ini. Bacaan yang biasa kita baca di luar sholat maupun di dalam sholat, di masjid ini khususnya. Itu bacaan Imam Hafiz. Di seluruh dunia paling terkenal bacaan Imam Hafiz. Dikarenakan tadi ya, pengaruhnya besar di 2 negara tersebut. Kemudian Imam Hafiz ini perjalanannya luar biasa. Seorang yatim, anak yatim, kemudian ibunya ini menikah lagi dengan Imam Asim yang kemudian menjadi gurunya gitu. Tadi ada Imam Asim, imam besarnya. Nah, Imam Asim ini menikah dengan ibunya, kemudian mendidik Imam Hafiz. Sehingga Imam Hafiz ini menjadi salah satu imam besar dalam ilmu qiraat. Nah, pengaruhnya sangat besar dalam itu. Nah, tadi di riwayat Imam Asim ini punya 2 imam besar, Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Imam Syu'bah ini pernah berkata kepada Imam Asim gurunya, kenapa bacaan Imam Hafiz ini lebih terkenal daripada bacaan aku, katanya. Nah, dijelasin karena Imam Syu'bah ini fokus pada bidang hadis sebetulnya. Cuma dari bidang Quran pun punya pengaruh besar. Nah, sehingga perlu spesialisasi mungkin. Di zaman sekarang juga sama, Pak. Perlu spesialisasi dalam sebuah cabang ilmu sehingga kita dikatakan pakar dan lebih populer gitu ya. Nah, bacaan Imam Hafiz ini jalurnya itu sampai ke Imam Abdurrahman As-Sulami, sampai ke Ali bin Abi Thalib. Kalau Imam Syu'bah sampai ke Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Masih bisa kita pelajari lebih banyak lagi tentang Imam Hafiz gitu ya. Nah, kemudian tadi ya yang saya bahas tentang qiraat Warosh, yang tadi ada perbedaan pada mushafnya. Warosh ini tadi ya dari Imam Nafi berkembang pesat di daerah Madinah, di Madinah. Nah, di Imam Warosh ini banyak terjadi perbedaan bacaan, khususnya pada aspek dialek gitu ya. Nah,
Misal di Maliki, Imam Warsh membacanya dengan pendek, Maliki. Kemudian Imam Warsh alaihim. Ada juga Imam Qalun, temannya Imam Warsh, bacaannya Imam Nafi tadi, bacanya bukan siratal ladzina an'amta alaihim, tapi siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Kalau ada Umar marah. Beda bacaannya. Terus dalam mushaf Warsh ini tadi ya pernah disinggung. Nah, ini contoh nih. Di Ali Imran mungkin kalau lihat mushafnya bisa, Pak. Yang atas itu mushaf Warsh, yang bawah mushaf kita. Di Ali Imran itu di bawah itu ada mushaf kita, mungkin kita bacanya wa ukhra kafiratun yarawnahum, pakai ya yarawnahum. Kalau di mushaf Warsh bukan yarawnahum tapi tarawnahum. Jadi tak, dari ya jadi tak. Waduh, jauh garisannya nih. Coba tuh yang di garis bawahi yang merah yang atas dibaca, Pak. Kalau yang atasnya yang di garis bawahi, nah yang ini nih, baris paling atas, paling atas. Jadi fadkana itu yang betul qad kana lakum ayatum fi, fa titiknya di bawah tuh. Yang awal itu bukan fad tapi ko itu titiknya satu. Nah ini contoh Quran Warsh. Kalau kita baca dijamin sesat. Kalau kita nggak belajar ilmunya. Saya pernah beli dulu pas kuliah, beli Al-Quran ada di luar sama pedagangnya ditegur, jangan beli itu, sesat kamu gitu. Jangan beli itu, salah Quran kamu. Yang ini Quran orang Indonesia. Oh salah gitu, dimarahin. Ini beda itu tanda bacanya. Nih contoh lain. Nah, yang atas riwayat Warsh, wa ma taf'alu min khairin falan tukfaruh. Di Quran kita, wa ma yaf'alu min khairin falay yukfaruh. Jadi ya falay yukfaruh. Di Quran Warsh falan tukfaruh. Jauh. Contoh lain di Al-An'am. Nah, ini yang jarang. Di Warsh lain anjaytana, lain anjaytana. Di mushaf kita yang kita baca lain anjana, ada tambahan. Nah, apakah perbedaan-perbedaan ini merubah arti? Secara hakikat tidak merubah arti. Apakah berbeda makna? Bisa jadi berbeda makna. Tapi asal katanya sama, serapan katanya sama. Apakah berdampak pada aspek hukum? Berdampak. Misal di surat An-Nisa itu ada aula mastum minan nisa, kita bacanya aula mastum minan nisa, menyentuh secara langsung tanpa penghalang perempuan yang bukan mahram itu batal. Kalau dalam riwayat lain aula mastum, la-nya pendek, menyentuh baik dengan penghalang ataupun tanpa penghalang enggak batal menyentuh istri itu. Makanya ada perbedaan Imam Syafi'i dan imam lainnya, dan Imam Ahmad khususnya. Kata Imam Syafi'i aula mastum minan nisa, nyentuh istri itu gak ada penghalang batal. Kata Imam Ahmad enggak, aula mastum bukan la mastum, nyentuh istri itu enggak batal katanya. Penghalang ataupun tanpa penghalang berpengaruh, Pak, pada aspek hukum. Nah, menyikapi perbedaan itu kita harus gimana? Ya kita baca sesuai dengan yang guru kita ajarkan aja. Ini ada riwayat dari Imam Asim tentang hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah punya murid. Muridnya itu diajarkan membaca surat Al-Ahqaf. Diajarin baca surat Al-Ahqaf. Setelah itu ditalaki, coba kamu baca. Pas dibaca, oh kok beda bacaannya? Satu lagi dibaca, beda lagi. Tiga muridnya itu beda bacaannya. Padahal Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu ngajarinnya enggak kayak gitu. Diaduin sama Abdullah bin Mas'ud ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dijelasin di sini. Fantalaqa ila Rasulillah fawajadna Aliyan yunajihi faqulna inna ikhtalafna. Datang ke Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang bersama Ali bin Abi Thalib. Faqulna inna ikhtalafna. Ya Rasulullah, bacaan tiga orang ini beda. Padahal aku ngajarinnya enggak kayak gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud.
Fahmarra wajhu Rasulillah di sini. Maka memerahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau memerah tanda apa? Ya, tidak ridho gitu ya. Akhirnya Rasulullah nengok ke Ali bin Abi Thalib pakai isyarat mata. Dan Ali menjelaskan. Faqala Ali, yang paling bawah, faqala Ali, inna Rasulullah ya'murukum an taqra'u kama ullimtum. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian agar membaca Al-Qur'an sebagaimana guru kalian mengajarkan. Standarnya guru, Pak. Makanya jangan pernah kita belajar otodidak. Pakai bacaan yang aneh. Wadduha wallaili idza saji. Kok tahu? Tadi dengar dari YouTube, nggak bisa. Harus dengan talaki dari guru. Harus dengan talakinya. Jadi nanti di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan, Pak. Gitu ya. Oke. Sedikit saja tentang nada dan irama bacaan Al-Quran. Nada dan irama bacaan Al-Quran. Kalau tadi qiraat ya, qiraah itu aspek pelafalan dan gaya baca. Nada dan irama ini enggak ada sangkut pautnya dengan substansi Al-Quran. Ya. Ini di luar. Kalau mungkin dari tingkatan kebutuhan itu, ini tersier lah, bukan primer, bukan sekunder. Ini di luar konteks gitu. Nada dan irama itu enggak ada, bahkan di sanadnya itu enggak sampai ke zaman Nabi. Mungkin ada yang pernah mengatakan Nabi membacanya pakai gaya ini, enggak ada satupun hadis yang menjelaskan itu. Dicari sampai hadis paling lemah pun enggak ada, Pak. Asal usulnya tentang dari hadis ya. Banyak hadis-hadis Nabi yang memerintahkan. Dari Abu Dawud, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Atau riwayat Al-Barra, man lam yataghanni bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak mengindah-indahkan bacaan Al-Quran maka bukan dari golongan kami gitu. Itu hadisnya sahih semua. Tidak ada khilaf. Bahkan Syekh Albani pun ikut mensahihkan. Ulama-ulama yang lain yang kita pandang sekarang pada berbeda, semuanya sepakat dalam hal ini, Pak. Sunnah hukumnya mengindahkan bacaan Al-Quran dengan suara kita. Cuma masalahnya, gimana yang dimaksud dengan mengindahkan di sini? Nah, yang dimaksud hadis-hadis Nabi itu, nadanya itu, iramanya itu, yang mengindahkan itu, maksudnya sesuai dengan fitrah kita, tanpa kita pelajari gitu. Bapak sekarang baca Quran gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ada 3 pendapat ulama. Ulama Mesir itu membolehkan mempelajari tangga nada. Kayak kita belajar nyanyi, Pak. Kata ulama Mesir, silahkan boleh dipelajari. Ada 7 kan ya, 7 maqamat. Nahawan, bayati, syikah, jiharkah, dan seterusnya. Itu boleh dipelajari jenis-jenis lagu. Dan jenis-jenis lagu itu berasal dari nenek moyang orang Arab, orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kan dulu suka bersyair, Pak. Makanya ada surat Asy-Syu'ara di Al-Quran. Banyak syair-syair, yang nyanyian-nyanyian yang diadopsi untuk menjadi nada-nada Quran. Apakah boleh? Ada 3 pendapat. Kata ulama Mesir, boleh. Selama itu mendukung tadabbur. Gitu ya. Kata Syekh Aiman yang kita kenal mungkin sekarang sebagai pakar tahsin, Syekh Aiman Suwaid, haram mutlak, nggak boleh. Karena Al-Quran itu harus dibaca sesuai dengan fitrah aja. Suara fitrah kita. Kita suaranya begini ya begini aja udah. Gak usah mempelajari. Karena kalau dipelajari nanti kayak kita belajar nyanyian gitu. Karena ada hadis yang menjelaskan di akhir zaman Al-Quran ini akan dijadikan sebagai nyanyian-nyanyian gitu. Maka dilaknat. Yang ketiga, makruh kalau dipelajari. Kalau tidak dipelajari, sunnah. Misal, saya ini nggak belajar nada-nada Al-Quran. Yang saya pakai ya murni aja, natural aja gitu. Mungkin saya pernah dengar, saya pernah ditanya, tadi pakai nada ini ya? Nggak tahu, saya nggak pernah belajar. Saya memang pernah dengar aja gitu dan bacanya gitu. Dan salah satu imam Masjidil Haram, Syekh Al-Ghumidi, mungkin kita tahu ya. Syekh Al-Ghumidi itu pernah menelpon salah satu diskusi yang terjadi tentang nada Al-Quran. Kata Syekh Al-Ghumidi, ketika ditanya, apakah engkau belajar tentang maqamat, tangga-tangga nada, tentang Al-Quran? Wallahi saya nggak belajar, kata Syekh Al-Ghumidi. Terus bagaimana? Ya ini natural aja, saya baca kayak gini natural aja. Kalau dicap sebagai bacaan ini, itu kebetulan aja. Saya nggak pernah belajar, kata Syekh Al-Ghumidi.
dan beliau apa? Mencela orang-orang yang mempelajari. Jadi ada 3 pendapat. Intinya patokannya ketika kita belajar tentang membaca Al-Quran yang baik dan benar dengan nada apapun, asal jangan dengan nada-nada yang bisa memiliki konotasi buruk. Pernah viral dulu ya, Al-Quran langgam Jawa, Al-Quran langgam Sunda, lagu Manuk Dadali dipakai di surat Al-Fatihah, kacau Pak, gak boleh. Yang penting patokannya apa? Membaca Al-Quran yang baik dan benar itu tajwidnya diperhatikan. Makanya warattilil Qur'ana tartila, kata Ali bin Abi Thalib ya. Tartil di sini maksudnya tajwidul huruf, ketahui tempat keluar dan sifat huruf, wa ma'rifatul wuquf, ketahui juga tempat berhentinya. Itu aja aspeknya. Gimana biar kita suaranya bagus? Kata guru kami, Syekh Abdul Rahim, perbanyak baca Quran, Pak. Itu aja udah. Perbanyak baca Quran. Nanti dengan sendirinya kita akan menemukan karakter suara kita. Gitu. Oke, dikarenakan sudah lewat ya waktunya. Mungkin untuk sekarang demikian saja. Nanti selebihnya mungkin kita lengkapi. Ini contoh sanad saya ini. Saya itu ke-34 dari Al-Quran dan jaraknya itu jauh. Dan bacaan saya dari Imam Hafiz sampai ke Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bissawab. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin melengkapi atau yang kurang jelas, mangga. Nanti insya Allah, karena tadi potong-potong ya, nanti filenya saya share. Oke, cukup Pak? Cukup ya? Demikian, insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.